Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk sudah hadir tepat waktu di kegiatan perkuliahan sore hari ini. Pertemuan ke-6 nggak kerasa. Jadi nanti sudah ada pemberitahuan juga untuk info TS di minggu depan itu sudah akan memasuki kegiatan ujian tengah semester ya. Jadi kita akan langsung masuk ke materi hari ini untuk pertemuan ke-6. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk Prodi Digital, mata kuliah Digital Marketing, Universitas Negeri Medan untuk pertemuan ke-6 tanggal 1 Oktober 2024. Nah, sebelum masuk kegiatan perkuliahan hari ini, saya akan mereview kembali tugas rekan-rekan semua untuk di minggu lalu. Jadi di minggu sebelumnya saya memberikan assignment kepada teman-teman untuk membuat ide bisnis ketika memiliki modal 100 juta, kemudian apa yang dibuat, kemudian logo usahanya, mengapa alasan memilih bisnis ini, pesaingnya, kemudian target, kemudian juga how to sales the product, dan bagaimana mempromosikan juga usahanya lewat digital ya. Yuk, lihat beberapa video yang dibuat oleh rekan-rekan. Terima kasih. Kemudian untuk tugas kedua kemarin saya minta teman-teman membuat video di TikTok juga ya, memperkenalkan dirinya, kemudian mengapa penting bagi teman-teman untuk belajar mata kuliah digital marketing ya, seperti itu. Oke, saya ambil video dari rekapan tugas teman-teman yang ada di Google Sheet. Terima kasih teman-teman yang sudah mensubmit tepat waktu. Saya lihat juga ada juga nih yang nggak mensubmit tugas ya. Ada juga kalau saya lihat ada beberapa yang tidak mensubmit tugas. Di tugas ke-5 yang saya tanda-tandain merah ini ada beberapa orang yang nggak buat tugas. Nah, jangan sampai nggak buat tugas karena ini tugasnya juga porsi penilaiannya juga besar sehingga jangan sampai kosong gitu ya. Nah, terima kasih yang udah mensubmit tugas. Oke, ini tugas berikutnya juga di minggu depan juga jangan sampai tidak dibuat. Oke, saya langsung untuk melanjutkan materi hari ini, rekan-rekan semua. Jadi untuk hari ini saya coba fullkan. Oke. Nah, saya dari beberapa video yang teman-teman tampilkan, yang rekan-rekan share linknya ya. Ini ada video yang bagus juga menurut saya, perwakilan dari rekan kita, anggota kelas, Kak Saufina Azahra Zebua ya. Dia membuat ide bisnis mencuci sepatu dengan bahan alami SUS Solution ya. Semoga idenya bisa menarik dan siapa tahu nanti bisa jadi ide bisnis next setelah teman-teman lulus jadi pelaku UMKM pengusaha muda ya, kita lihat bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saufina Zara Zebua. Saya dari program studi Bisnis Digital Universitas Negeri Medan. Dalam mata kuliah Digital Marketing dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis yang akan saya jalankan ketika saya diberikan modal 100 juta oleh orang tua saya. Nah, saya memilih bisnis Shoe Solution, yaitu cuci sepatu dengan bahan alami. Mengapa saya memilih bisnis ini? Karena saya ingin membangun bisnis yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan. Dengan Shoe Solution, saya bisa menggabungkan passion saya terhadap fashion dan kepedulian saya terhadap lingkungan. Karena saya yakin bahwa setiap orang membutuhkan layanan cuci sepatu yang berkualitas dan terpercaya. Shoe Solution menawarkan solusi yang tepat dengan menggunakan bahan alami dan teknologi modern. Nah, untuk kompetitor sendiri, sejauh ini ada dua teratas yang ada di Kota Medan. Yang pertama ada Cuci Sepatu MDN dan Medan Shoes Cleaning. Tetapi saya belum tahu apakah mereka pure menggunakan bahan alami atau masih ada campuran bahan kimianya. Tetapi dua teratas kompetitor ini paling banyak reviewnya yang sangat baik ya, dan paling banyak dikenal oleh masyarakat Medan.
Untuk target pasar sendiri dari sisi demografi, rentang usia itu remaja hingga dewasa yang peduli dengan penampilan dan tren fashion. Untuk jenis kelamin pria maupun wanita, terutama mereka yang memiliki banyak koleksi sepatu. Untuk pekerjaan yaitu ada profesional muda, pekerja kreatif, dan juga mahasiswa. Nah, konteks mahasiswa di sini adalah mahasiswa yang memiliki pekerjaan sampingan atau freelance, jadi mereka setiap bulannya menerima pendapatan atau pemasukan. Untuk tingkat pendapatan yaitu menengah hingga menengah ke atas. Untuk target pasar selanjutnya dari sisi psikografis yaitu ada gaya hidup. Mereka memiliki gaya hidup aktif ya, penyuka outdoor activities. Nah, karena yang kita ketahui bahwa orang yang sering beraktivitas di luar ruangan itu pasti sering menggunakan sepatu dan orang yang menghadiri acara formal juga paling sering menggunakan sepatu. Untuk kepribadian yaitu orang-orang yang memperhatikan detail, peduli dengan lingkungan dan menyukai produk yang berkualitas. Untuk minat yaitu penggemar sepatu, pengikut tren fashion terkini dan menerapkan gaya hidup sehat. Bagaimana cara saya memasarkan atau memperkenalkan jasa Sus Solution ini kepada customer, yaitu melalui media sosial, melalui influencer marketing, dan juga melalui kemitraan. Untuk melalui media sosial, yang pertama saya memanfaatkan platform Instagram, yaitu membuat konten visual yang menarik seperti before after, foto sepatu yang belum dicuci dan sudah dicuci, selanjutnya tips perawatan sepatu, dan behind the scenes proses pembersihannya. Dengan menggunakan hashtag yang relevan seperti cuci sepatu, sus cleaning, sucare, dan sus solution. Dan menggunakan hashtag sesuai dengan lokasi. Seperti saya berdomisili di kota Medan, mungkin saya bisa menggunakan hashtag cuci sepatu Medan atau cuci sepatu Medan viral, begitu. Jadi dengan saya menggunakan hashtag, mungkin saya bisa menaikkan traffic views dari konten yang saya upload di akun Instagram Sus Solution itu sendiri. Yang kedua yaitu memanfaatkan platform TikTok, yaitu membuat video pendek atau reels yang kreatif dan menghibur tentang proses cuci sepatu atau tips merawat sepatu dengan memanfaatkan tren-tren yang sedang viral atau terkini gitu. Nah, ini juga bisa meningkatkan views ya dari para user ataupun pengguna yang belum tahu Sus Solution itu apa gitu. Selanjutnya melalui influencer marketing. Yang pertama kolaborasi. Nah, saya berkolaborasi dengan mencari influencer di bidang fashion, gaya hidup ataupun olahraga yang sesuai dengan target pasar untuk mempromosikan layanan Sus Solution ini. Karena dengan begitu mungkin para pengguna atau pengikut si influencer itu jadi tahu apa sih Sus Solution itu atau Sus Solution itu uh, menawarkan layanan jasa apa sih gitu. Selanjutnya ada giveaway, yaitu mengadakan giveaway atau kontes bersama influencer untuk meningkatkan jangkauan pasar yang lebih luas lagi. Karena seperti yang kita ketahui, ketika kita mengikuti giveaway, maka kita harus memenuhi persyaratannya. Nah, pada umumnya persyaratannya itu biasanya memfollow ya akun-akun terkait dengan toko yang bekerja sama dengan si influencer itu tersebut. Nah, dengan begitu para pengguna yang belum tahu ya apa sih Sus Solution itu jadi tahu gitu. Sus Solution itu bergerak di bidang apa atau menawarkan layanan jasa apa gitu. Selanjutnya itu kemitraan. Saya menjalin kerjasama dengan toko sepatu untuk menawarkan layanan cuci sepatu kepada pelanggan mereka. Nah, dengan begitu ya, ketika pelanggan yang membeli sepatu di toko tersebut bisa saya tawarkan untuk mencuci sepatu dengan potongan harga 30% mungkin. Nah, jadi dengan bekerja sama begitu bisa meningkatkan atau menaikkan pelanggan yang ingin mencuci sepatu di Sus Solution itu sendiri. Nah, dengan menggunakan bahan-bahan alami, kita tidak hanya memberikan layanan yang ramah lingkungan, tetapi juga mengajak para pelanggan untuk lebih memperhatikan kesehatan dan juga peduli terhadap lingkungan. Selain itu, yang perlu kita ketahui bahwa bahan-bahan alami itu umumnya lebih aman digunakan dan tidak akan merusak bahan sepatu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sofina. Sofina ada di join di kelas sekarang. Ada, Pak. Oke. Kenapa Sofina tertarik untuk di bisnis cuci sepatu kira-kira kalau Sofina lihat itu?
Karena menurut saya dengan modal 100 juta untuk bisnis yang bisa saya mulai setelah saya tamat dari eh, kuliah itu mungkin dengan layanan cuci sepatu sih Pak. Iya, iya, oke, oke. Bagus ya, saya sangat tertarik banget ini. Sofina juga pada saat melakukan penjelasan, dia tahu bagaimana mau mengembangkan bisnis ini, kemudian cara promosinya, kemitraan dengan toko sepatu, dengan kolaborator selebgram, influencer ya, ini bagus banget. Dan ini kalau menurut saya bisnisnya bukan bisnis yang di awang-awang, artinya dalam artian ini bisnisnya bisa dieksekusi dan dijalankan dan saya harap ini ya kalau dari cara komunikasi dalam meyakinkan presentasi hari ini ya di poin per poinnya kalau saya perhatikan ini sangat masuk akal dan bisa dijalankan. Semoga ini bisa dijalankan ya Sofina ya. Saya harap Sofina bisa jadi next calon-calon pengusaha sukses ke depannya lewat ide-ide bisnis yang menurut saya ini sangat-sangat bagus banget gitu ya. Oke, terima kasih Sofina. Bisnis sus cleaner, cuci sepatu itu saat ini kan masyarakat apalagi kaum muda, Gen Z, milenial yang sudah mulai memperhatikan gaya hidup, termasuk urusan sepatu, sehingga sus cleaner, sus solution ya, cuci sepatu itu juga menjadi peluang bisnis yang bisa menjadikan ladang bisnisnya teman-teman nanti ke depannya. Ini good job nih bagus bagus banget menurut saya. Thank you ya, good job Sofina ya. Asal Langsung selanjutnya untuk video TikTok selanjutnya kita lihat video dari rekan kita ya. Iklan dari media sosial dibuat khusus untuk kamu. Emang iya? Halo semua, perkenalkan nama saya Yuyun Margareta Lase. Saya dari Universitas Negeri Medan, mata kuliah Digital Marketing dengan dosen pembimbing Bapak Bambang Purnomo. Benar nggak sih iklan yang selama ini kamu tonton itu khusus untuk kamu? Nah, secara umum itu bukanlah kebetulan ya teman-teman, itu adalah kekuatan dari digital marketing. Di balik setiap iklan yang kamu tonton, ada strategi yang dirancang untuk memahami kebiasaanmu, waktu onlinemu, maupun minatmu. Itulah mengapa penting bagi saya untuk mempelajari digital marketing. Karena dengan digital marketing, kita dapat memahami dan mempelajari bagaimana teknologi dan strategi bisa menciptakan koneksi yang sangat personal antara brand dan konsumen. Dalam mata kuliah ini, saya belajar bahwa digital marketing adalah tentang mengerti perilaku pengguna dan mengubah data menjadi sebuah keputusan. Dari SEO, iklan berbayar, maupun konten yang viral, saya mendapatkan pengetahuan untuk membantu sebuah bisnis dapat bersaing di dunia digital yang semakin padat. Jadi, itulah alasan mengapa penting bagi saya untuk mempelajari digital marketing. Karena dengan memahami strategi digital adalah kunci untuk menciptakan pengaruh yang nyata. Dan ingat ya teman-teman, kalau ada iklan yang cocok dan pas banget dengan teman-teman, itu karena digital marketing. Iklan dari media sosial. Oke. Oke, ini bagus banget ya. Tadi namanya Yuyun ya, Yuyun. Terima kasih Yuyun, ini bagus ya. Yang pertama dari backsound juga oke dan backsoundnya juga nggak mengalahkan suara voice overnya Mbak Yuyun. Yang kemudian yang kedua ada intronya juga ya, yang membuat orang tertarik untuk melihat video TikToknya. Dan ini bagus juga ya, kayak tadi Sofina gitu ya membuat plan pada saat membangun bisnisnya bisa membuat konten TikTok di mana kontennya itu yang kreatif dan menarik dan edukatif, misalnya dari before dan after pada saat cleaning shoes misalnya ya dengan menggunakan teknik editing, voice over yang bagus, kemudian background, dan itu juga bisa mempengaruhi video itu bisa viral, FYP, dan sebagainya. Nah ini bagus, Yuyun, thank you. Bisa menginformasikan pada khalayak, kepada audiens, kepada masyarakat, bahwa ketika kita mempelajari digital marketing itu nggak seolah-olah hanya untuk menjual suatu produk dan layanan, tapi bagaimana kita bisa meng-create konten, mengenerate views, membuat ide-ide kreatif dalam membentuk buat video yang semenarik mungkin sehingga ketika orang melihat video kita itu menarik gitu ya sehingga video kita bisa viral dan tentunya produk dan layanan yang kita jual dari TikTok, video TikTok yang kita buat itu bisa berimpact ke bisnis kita secara eh, ke depannya seperti itu. Terima kasih Yuyun. Yang lain juga saya ucapkan terima kasih.
videonya bagus-bagus, tapi karena keterbatasan waktu saya nggak menampilkan semuanya. Namun saya juga sudah cek videonya, overall oke semua. Semoga ini jadi pembelajaran buat teman-teman bahwa digital marketing, kemudian teman-teman belajar ide bisnis itu mungkin sebagai cikal bakal nih ya. Pada saat nanti setelah lulus, wah saya dulu pernah belajar digital marketing nih sama Pak Bambang. Nah, harapannya sedikit ilmu yang saya bagikan, poin-poin penting yang bisa teman-teman ambil itu teman-teman bisa maksimalkan lagi dengan kemampuan teman-teman yang bisa mengedit video seperti Yuyun atau Mbak Sofina tadi ya menggunakan CapCut misalnya atau menggunakan Filmora atau menggunakan aplikasi-aplikasi video editing lainnya yang tentunya bisa menghasilkan suatu video yang informatif, kreatif dan juga menarik untuk ditonton ya. Oke, baik. Nah, sebelumnya rekan-rekan saya sudah jelaskan terkait materi e-commerce, kemudian website, sosial media, masyarakat era digital, dan latar belakang mengapa kita penting mempelajari digital marketing di 5 pertemuan sebelumnya. Di pertemuan hari ini, saya akan coba membahas mengenai search engine optimization. Dalam artian, kalau sebelumnya kita sudah mengoptimalkan sosial media, mengoptimalkan e-commerce, mengoptimalkan website. Saat ini kita fokus bagaimana mengoptimalisasi Google ya atau Yahoo Search Engine atau aplikasi search engine lainnya yang mungkin bisa kita optimalkan untuk mendukung bisnis lewat optimalisasi digital marketing lewat SEO ya, Search Engine Optimization. Sebenarnya SEO itu apa ya? Mungkin teman-teman masih masih belum familiar gitu ya. Namun tadi kalau saya lihat videonya Yuyun gitu ya, sama Sofina sudah mulai nih, sudah mulai masuk tagar. Misalnya tadi kalau Sofina bilang cuci sepatu Medan, misalnya shoes cleaning, shoes solution dan lain sebagainya, ada tanda pagar. Itu adalah bagaimana salah satu cara untuk kita untuk membuat konten, artikel, video sebanyak-banyaknya termasuk caption yang menambahkan unsur the uniqueness ya. Salah satunya adalah pagar ya, pagar. Jadi pada saat orang mengklik cuci sepatu Medan ketika Sofina membuat konten dan membuat caption sebanyak-banyaknya, mempost artikel di website, di sosial media sebanyak-banyaknya, orang akan masuk ke websitenya Sofina Sus Solution tadi gitu ya. Nah ini sudah saya lihat sudah cukup relevan, artinya teman-teman sudah mulai tahu nih, ternyata search engine optimization itu benar-benar saat ini dibutuhkan ya. Google punya filosofi connecting people to information. Artinya orang saat ini termasuk saya, termasuk teman-teman pada saat mendatang misalnya saya liburan ke Medan, berkunjung ke Medan, saya pengen cari oleh-oleh Medan, saya ketik di Google oleh-oleh Medan nanti muncul ya, oleh-oleh Medan misalnya ya. Nanti ada Bika Ambon misalnya ya dan lain-lain. Kemudian kita bisa cari di mana yang paling terdekat dari hotel kita gitu ya. Itu adalah salah satu bagaimana kita mengoptimalisasi search engine sehingga pada saat orang mencari informasi, kemudian layanan, produk, service tertentu, dia akan masuk ke website ataupun sosial media kita dengan kita mengoptimalisasi tadi tagar, eh, keyword-keyword unik yang memang digunakan dan paling sering dicari oleh orang ketika menggunakan Google atau search engine seperti itu. Nah, nah untuk hari ini teman-teman saya sedikit memberikan insight terkait bagaimana CEO itu bekerja, kemudian apa aja yang dilakukan di search engine optimization, dan bagaimana menganalisa evaluasi search engine yang kita gunakan sehingga berimpact dan berdampak pada bisnis kita lewat optimalisasi digital marketing di search engine. Kemudian untuk di slide berikutnya, sebenarnya search engine itu apa ya? Search engine optimization ya, CEO ya. Jadi CEO ini bagaimana strategi yang kita lakukan sebagai seorang digital marketers dalam meningkatkan traffic dari sebuah website dengan mengoptimalisasi performance setiap konten agar berada di urutan ke atas, paling atas dalam mesin pencarian search engine ya. Jadi saya pikir kita mungkin di era digital saat ini sudah ada yang namanya ChatGPT ya,
Dan sebelumnya mungkin kita kalau cari tugas, cari informasi dan lain sebagainya pasti menggunakan search engine, ya Google yang paling familiar sekali digunakan, Yahoo Search, kemudian juga kalau Microsoft itu juga ada Bing gitu ya. Namun Google yang paling besar, yang paling banyak digunakan oleh kita untuk mencari informasi yang detail, artikel, termasuk kalau di Google juga mereka punya YouTube gitu ya, sehingga ketika orang cari tutorial cara masak gitu ya, masuk ke YouTube gitu ya, jadi ini juga menjadi hal yang sangat powerful untuk memudahkan kehidupan kita. Kalau dulu pas zaman saya masih SD, SMP ada RUPL namanya ya, kayak buku tebel isinya informasi-informasi misalnya peta dunia atau nama-nama negara dan lain sebagainya. Kalau sekarang sudah ada Google, kita tinggal ngetik aja, kita bisa mendapatkan informasi misalnya liburan di Singapura, misalnya tempat wisatanya kemana aja atau tempat makannya di mana aja gitu ya. Kita tinggal cari informasi di Google. Nah, jadi bagaimana kita mengoptimalisasi konten-konten yang kita buat sehingga pada saat orang mencari informasi tertentu seperti Sofina tadi, cuci sepatu di Medan misalnya, dia langsung akan masuk ke website atau ke konten yang telah dibuat dan diposting seperti itu. Kemudian selanjutnya 10 popular search engine di dunia yang paling sering digunakan. Ada Google yang mungkin teman-teman sudah sering gunakan, juga Google pun juga punya ChatGPT juga ya. Somehow juga saya pada saat mencari informasi, membuat presentasi dan lain saya menggunakan ChatGPT yang dibuat dari ada juga yang produknya Google ya. Kemudian juga ada Microsoft Bing ya. Jadi Microsoft juga meng-create search engine namanya Bing. Kemudian Yahoo kalau di China itu ada Baidu. Jadi mereka memblok akses Google dan Bing. Jadi mereka membuat search engine sendiri. Baidu, kemudian ada Yandex, DuckDuckGo, Ask.com. Dulu saya sering juga pakai Ask.com, cuman semakin ke sini lebih powerful Google. Ecosia, Owl.com, Internet Archive dan lain sebagainya. Jadi ini yang paling sering, mungkin teman-teman paling sering gunakan tiga yang paling atas, Google, Bing, dan Yahoo yang paling digunakan untuk search engine untuk mencari informasi tertentu ya seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan semua ini terlihat ya bahwa Google is the most popular search engine ya. Almost 92% ya pengguna itu menggunakan Google sebagai top search engine yang digunakan untuk mencari informasi, data, hiburan, tempat wisata, kuliner, tips dan trik, buat tugas, buat kerjaan gitu ya. Bahkan ide-ide membuat konten-konten kreatif di digital marketing, konten di YouTube, konten di TikTok, konten di medsos Instagram ya, kita buat dari info-info dan insight artikel yang dibuat oleh para penulis, para konten creator, para influencer yang membuat konten di YouTube, di Google, di sosial media, sehingga pada saat kita mengetikkan sesuatu keyword, dia akan masuk ke artikel tersebut. Nah, kemudian how do search engine works? Jadi mungkin di sebelumnya saya pernah bercerita saya membuat blog itu dari tahun 2007. Kemudian saya membuat artikel. Jadi saya pernah membuat artikel pengaruh BTS terhadap kesehatan manusia. Jadi orang sering bertanya apakah BTS tower telekomunikasi itu kalau rumahnya tinggal 10 meter, 20 meter dari rumahnya itu berpengaruh nggak terhadap kesehatan, dan itu ternyata banyak dicari informasinya karena orang awam masih melihat bahwa tower BTS itu sama seperti pengaruhnya terhadap tegangan radiasi sutet atau yang kabel listrik gitu ya. Nah, pada saat saya menjelaskan itu ternyata artikelnya banyak dilihat. Nah, itu adalah salah satu ketika kita mengketikkan pengaruh BTS terhadap kesehatan manusia, blog tulisan artikel saya itu yang paling teratas yang orang lihat gitu ya. Nah, makanya teman-teman ketika teman-teman membuat suatu konten yang informatif, yang edukatif, kemudian juga ada tanda-tanda tagar ataupun keyword yang memang menjadi pusat produk dan layanan teman-teman, itu akan sangat berpengaruh terhadap posisi teratas konten performance atau keyword atau website yang teman-teman buat seperti itu.
Nah, search engine ini menjelajahi jutaan halaman yang terada di internet ya, arsip internet, blog gitu ya, website ya, termasuk sosial media yang paling berkaitan relate. Jadi kalau keyword dan kontennya itu sesuai dengan kata-kata yang diketikkan di search engine, mereka akan muncul paling teratas ya. Jadi buatlah konten yang paling relevan dengan tanda pagar ataupun konten-konten yang misalnya tadi cuci sepatu, cuci sepatu. Semakin membuat konten semakin banyak cuci sepatu Medan, yang akan muncul adalah solusinya si Saufina ya. Itu adalah salah satu trik bagaimana kita menjadi website teratas yang paling sering dilihat dan dicari orang karena kita menggunakan teknik eh, konten dan keyword yang berkaitan dan ini ya relate ya dengan bisnis yang kita jalankan. Nah, keterkaitan atau relatable ini, konten ini dihubungkan dengan keyword ya. Sementara kualitas dihubungkan dengan konten performance, halaman yang paling banyak dikunjungi dan juga engagement yang tinggi. Jadi semakin bagus kontennya, baik itu konten sosial media, konten website dan lain sebagainya, itu semakin banyak orang akan melihat dan engagement juga bagus. Mungkin ada orang yang akan like ya, komen dan tentunya juga video itu akan lebih viral atau tidak seperti itu. Nah, kemudian rekan-rekan semua anggota kelas digital marketing Universitas Negeri Medan sore ini untuk kegiatan CEO ini ada beberapa hal yang bisa kita optimalkan ya. Mulai kita postingan kita di Twitter atau di X, di Snapchat, di Facebook, kemudian di website ya, di YouTube ya, di Instagram, sekarang ada TikTok ya. Riset kata kunci, kemudian membuat artikel optimasi on page dan optimasi off page yang tadi seperti yang dilakukan oleh rekan kita Sofina, dia sudah tahu nih, saya akan membuat artikel atau saya akan membuat konten-konten tanda pagar, misalnya ya, pagar cuci sepatu Medan, sus cleaning, dan lain sebagainya, yang tentunya ini akan bisa memudahkan search engine untuk memunculkan bisnisnya si Sofina tadi, seperti itu. Nah, ini ada keyword tool, ada juga kita bisa ngelihat dari Google Trends ya. Kemudian juga ada Google ADS, Keyword Planner, ada Uber Suggest. Jadi kita juga bisa meriset kata gitu ya. Namun kalau menurut saya teman-teman bisa fokus pada keyword yang teman-teman jalankan bisnisnya. Kalau memang tadi Sofina bisnisnya ada cuci sepatu, ya udah membuat konten sebanyak-banyaknya mengenai pagar cuci sepatu Medan, sus cleaning Medan gitu ya. Karena Google akan masuk ke keywordnya si Sofina tadi gitu ya. Jadi pencarian kata kunci atau keyword yang sedang viral atau banyak dicari itu bisa diaplikasikan untuk konten website teman-teman gitu ya. Ini contohnya bagaimana ketika kita membuat suatu riset kata, tapi relate tergantung lagi dengan bisnis yang kita jalankan. Kalau memang bisnisnya cuci sepatu ya kita masukkan ya berhubungan dengan cuci sepatu sebanyak-banyaknya. Kemudian selanjutnya rekan-rekan semua, oke, selanjutnya untuk berikutnya penulisan konten SEO. Nah, caption, teknik copywriting ya, skills bagaimana kita bisa menulis dan membuat tulisan yang menarik untuk dibaca itu juga sangat penting. Makanya pada saat teman-teman menjadi seorang digital marketers, digital content creator gitu ya, membuat konten dan mempost di sosial medianya itu juga kontennya juga sangat penting ya. Jangan juga pada saat membuat konten teman-teman tanpa caption hanya foto atau video aja. Nah, teman-teman juga penting nih membuat menulis konten. Jadi harus yang informatif, menarik, nggak perlu yang panjang-panjang juga. Beda dengan website yang mungkin teman-teman akan membuat tulisan yang panjang dan edukatif, informatif sampai foto, data, sampai video ya. Namun kalau misalnya dalam bentuk Instagram atau TikTok mungkin captionnya yang relatable dan nggak terlampau panjang tapi informatif seperti itu. Kemudian menulis artikel di search engine itu juga berhubungan dengan yang trending juga, yang menarik pembaca untuk masuk ke website atau sosial media yang kita buat seperti itu. Jadi tips penulisannya yang pertama, pilihlah topik yang sedang dicari internet user, misalnya lagi nge-hype saat ini apa gitu ya. Kemudian gunakan kata kunci yang tepat
Kemudian judulnya juga harus menarik perhatian. Misalnya tadi ya, kalau misalnya videonya si Yuyun, rekan kita, dia membuka eh, video TikToknya dengan memberikan kesimpulan info tertentu yang pengen ditampilkan gitu ya. Baru pada saat selanjutnya di menit berikutnya si Yuyun menjelaskan terkait digital marketing, mengapa penting mempelajari digital marketing dan lain sebagainya. Itu juga menarik. Kemudian menginformasikan hal-hal yang baru ya, yang informatif, menarik, yang saat ini lagi booming, lagi ngetren gitu ya. Kemudian juga ada kalau misalnya ada link informasi terbaru, teman-teman juga bisa menambahkan link info lebih lanjut, bisa mengklik link di website kita misalnya ya. Seperti itu. Jadi pada saat Sofina membuat konten di TikToknya Sus Solution, Sofina bisa juga menampilkan untuk info video lebih lanjut bisa saksikan di YouTube Shoe Solution, proses pembersihan sepatu menggunakan bahan-bahan alami, atau bisa mengunjungi website shoesolution.com misalnya gitu ya. Itu adalah satu bagaimana kita bisa memberikan link artikel lanjutan ketika video itu kan juga terbatas ya. Misalnya hanya dibatasin 1 menit atau 5 menit atau 10 menit. Jadi pada saat pelanggan atau calon mitra atau calon supplier dan lain sebagainya yang mencari informasi tersebut dan lebih detail, mereka akan directing ke website ataupun YouTube dan lain sebagainya. Kemudian rekan-rekan semua di search engine optimization itu ada namanya on page optimization ya. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan performance konten di dalam halaman website. Jadi agar mesin pencari atau search engine contohnya Google tadi dapat dengan mudah mengidentifikasi konten kita dan memahami materi yang disajikan dalam sebuah website. Jadi bagaimana kita tadi ya membuat keyword tertentu yang berhubungan dengan bisnis kita gitu ya. Nah, kalau misalnya bisnis kita berhubungan dengan kuliner atau berhubungan dengan tadi cuci sepatu, kita perbanyak konten yang keyword-keyword, caption-caption yang berhubungan dengan cuci sepatu misalnya seperti itu. Nah, kemudian optimasi on page ini yang harus diperhatikan beberapa elemen. Yang pertama kata kunci seperti tadi shoes cleaner, cuci sepatu Medan misalnya, judul artikelnya, mau sepatu Anda bersih gitu ya, tapi pakai bahan alami dan tidak merusak sepatu misalnya ya, itu contohnya artikel yang membuat orang memiliki gairah untuk mau mengklik iklan kita tersebut. Kemudian ada slug URL atau link, kemudian media gambar atau video, kemudian meta deskripsi, internal link, dan sosial media sharing ya. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan beberapa parameter elemen ini untuk bisa menarik orang mengklik link kita, melihat video kita, atau melihat website kita seperti itu. Ada juga optimasi off page. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan performance konten website, sosial media yang kita buat di era digital ini dari luar website. Jadi untuk dilakukan untuk menarik orang atau audiens itu lebih banyak lagi mengunjungi website kita seperti itu. Misalnya kita pada saat melakukan promosi menggunakan baliho, menggunakan membagikan brosur ya, kita bisa menampilkan link website kita misalnya solution.com gitu ya. Misalnya teman-teman membuat papan nama toko di ruko Close Solutionnya Sofina, misalnya Sofina bisa menampilkan sosial media atau websitenya, itu adalah salah satu activity office di luar activity internet seperti itu. Nah, link buildingnya contohnya seperti ini untuk menjabarkan link-link kita sehingga bisa dibagikan oleh orang lain lewat WhatsApp, lewat Line, atau lewat media sosial lainnya. Jadi pada saat orang membaca menginformasi tertentu, oh ini ada sussolution.com nih misalnya ya, yang bisa dibagikan dan diviralkan sehingga informasi terkait usaha bisnis yang dijalankan oleh Sofina misalnya tadi, Solution itu bisa bisa dibaca oleh banyak khalayak ramai sehingga marketnya pun terus tumbuh dan orang akan semakin mengenal, artinya brand image dan brand awareness terhadap produk dan layanan yang dijual pun juga akan meningkat. Kemudian what they usually do,
untuk website yang berada di satu grup, biasanya link disebarkan di website lainnya, misalnya Liputan 6 Kapan Lagi, Detik.com, Wallipop, ADN Times, Popmania. Jadi ketika perusahaan itu memiliki beberapa website, link website satu dengan website yang lain itu akan berkaitan gitu ya. Kemudian link juga disebar melalui sosial media. Mungkin teman-teman lihat ya, di Facebook kita bisa share informasi link produk dan layanan. Dan ketika orang mengklik link tersebut, dia akan masuk directing ke e-commerce kita, ke sosial media kita, ke website kita, atau ke forum online dan Kaskus dan yang lainnya, sehingga orang akan bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan yang kita jual. Nah, kemudian juga ada juga nih ketika CEO itu sudah kita optimalkan, teman-teman sebagai pelaku digital marketer, sebagai content creator itu udah menjalankan semua activity dalam meningkatkan asset engine optimization, ada juga melakukan evaluasi atau analitik bagaimana website itu atau konten-konten yang kita buat di internet itu bisa eh, dinilai sebagai bekerja dengan baik atau tidak gitu ya. Jadi kita bisa melihat traffic dari sebuah website, kegiatan CEO yang dijalankan untuk menentukan strategi CEO lanjutnya. Apakah website kita ini cukup banyak traffic pengunjungnya, atau ternyata sosial media kita malah yang paling banyak dikunjungi traffic, engagement, viewers dibandingkan website dan lain sebagainya. Atau bahkan YouTube video kita edukasi bagaimana cara membersihkan sepatu malah paling banyak dilihat oleh viewers di Kota Medan gitu misalnya seperti itu. Nah, kemudian elemen yang dapat harus diperhatikan bagaimana kita masih search engine testing, search the keyword dan locate your article rank. Jadi bagaimana ketika artikel sudah dibuat sebanyak-banyaknya dan semenarik mungkin, kita langsung coba trial search engine. Bagaimana pada saat kita klik ketik cuci sepatu Medan muncul nggak namanya Sus Solution, atau yang muncul malah kompetitornya tadi seperti itu ya. Kemudian kita juga membuat artikel yang penting dan disukai apa aja, yang paling sering dilihat dan ternyata ini bisa kita copy paste ke konten-konten yang kita buat. Kemudian jumlah pengunjung, ada nggak kenaikan atau penurunan jumlah viewers ketika kita membuat konten-konten yang menarik dan edukatif dan kreatif gitu ya. Ini contohnya nih ya. Jadi pada saat teman-teman semakin banyak orang yang memberikan review, kemudian membuat konten, artikel, ketika kita mencari Bika Ambon Medan yang muncul adalah Bika Ambon Julaiha misalnya ya. Dan artinya ini bisa kita gunakan sebagai dasar bahwa orang mencari informasi itu lewat Google, lewat search engine, atau lewat Bing, atau lewat Baidu, Yahoo, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa mengoptimalisasikan selain iklan berbayar lewat digital marketing seperti Meta Ads ya, lewat Google Advertising, kita juga bisa mengoptimalkan lewat orang yang memang pengen mencari informasi dan akan didirecting dan diarahkan oleh Google untuk masuk ke website kita ya. Jadi kesimpulannya yang ingin saya sampaikan hari ini teman-teman, kesimpulannya adalah search engine saat ini sangat powerful ya. Kita mencari informasi, mencari tempat liburan, hotel, bahkan tips dan trik dan semuanya itu ada di Google, ada di search engine. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan agar search engine ini pada saat bekerja, ketika orang mencari informasi mengenai bisnis yang kita buat tadi seperti cuci sepatu Medan, dia akan masuk ke sussolution.com-nya si Sofina ya. Jadi Sofina akan bisa langsung masuk ke teratas pencarian gitu ya. Inilah fungsinya bagaimana search engine optimization itu bisa bekerja seperti itu. Oke, saya pikir cukup untuk hari ini, untuk materi hari ini. Ada quote yang saya buat dan menurut saya sangat bagus. Everyone has own his story, so make yours great ya. Tadi Sofina terlihat ya calon-calon pebisnis masa depan, termasuk teman-teman semua sudah memulai membuat bisnis, ide bisnis yang menarik yang mungkin siapa tahu bisa dijalankan, atau teman-teman bisa menjadi content creator kayak Yuyun tadi tuh, bakat-bakat menjadi content creatornya juga bagus ya. Komunikasinya bagus, editing videonya bagus, voice overnya terlihat jelas, backsoundnya bagus, dan itu bisa teman-teman juga bisa menjadi content creator yang tentunya juga bisa mendapat endorsement, bisa mencari uang dari sana, dan tentunya juga bisa yang bisa mendapatkan penghasilan atau make a living dari sana seperti itu. Oke, teman-teman, untuk tugas minggu depan ini bukan buat
ini ya. Tugas minggu depan teman-teman adalah ada dua. Tugas minggu depan yaitu yang pertama, teman-teman saya berikan case Tomodo Mobil Indonesia, PT Tomodo Mobil Indonesia, di mana PT Tomodo Mobil Indonesia ini adalah PMA berasal dari Jepang yang telah beroperasi di Indonesia lebih dari 50 tahun. Ada beberapa case di mana laporan keuangannya selama 3 tahun terakhir ini menunjukkan declining atau penurunan ya. Kemudian para pesaing saat ini agresif menggarap mobil electric vehicle atau EV atau mobil listrik. Kemudian selama 3 tahun terakhir si Tomoda Mobil Indonesia ini fokus pada mobil segmen keluarga Kijang Anava. Kijang Anava ini adalah minibus yang membuat banyak penumpang ya. Kemudian para pesaing saat ini banyak membuka cabang di seluruh Indonesia, sedangkan Tomoda Mobil ini fokus di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Kemudian juga si Tomoda Indonesia ini masih menggunakan metode campaign tradisional seperti iklan di televisi, koran, yang biaya cost promotionnya itu sangat tinggi ya dan tidak signifikan terhadap kenaikan jumlah penjualan mobil. Nah, yang teman-teman jawab dalam bentuk penjelasan di YouTube dan di PowerPoint ya seperti yang tadi Sofina jelaskan di dalam bentuk dibuatkan dalam bentuk PowerPoint dan ada videonya Sofina tadi contohnya buat analisa SWOT. Mas sebagai seorang direktur di PT Tomoda Mobil, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan penjualan perbaikan? Kemudian bagaimana pendekatan digital marketing yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian analisa dan bentuk PowerPoint, misalnya 5 slide aja cukup misalnya ya. Dalam bentuk video di YouTube, jangan lupa munculkan video mukanya ya seperti itu. Jangan lupa posting nama NIM, nama mata kuliah, fakultas, nama universitas, nama dosen, dan paling lambat di post, di submit, di link di minggu depan di hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 pukul 5 sore ya. Nah, kemudian yang kedua, saya pengen teman-teman mulai belajar membuat Google Form Survey. Jadi Google Form Survey ini sangat bermanfaat pada saat teman-teman nanti pada saat mau lulus membuat skripsi, teman-teman bisa buat Google Form Survey. Nah, untuk Google Form Survey-nya, pertanyaannya saya berikan kebebasan. Teman-teman, saya minta buat Google Form Survey, Customer Satisfaction Survey atau survei kepuasan pelanggan. Buat 5 list pertanyaan mengenai kepuasan pelanggan suatu produk dan layanan dengan jawaban multiple seperti puas, sangat puas, sangat puas. Banyak contohnya ya. Teman-teman tinggal buat dan link contoh Google Form Survey yang teman-teman buat silakan di linknya disubmit di Google Sheet tugas ya paling lama Senin depan tanggal 7 Oktober 2024 jam 5 sore seperti biasa ya. Jadi ada 2 tugas, analisa case PT Tomoda Mobil Indonesia, study case, kemudian juga belajar membuat Google Form Survey ya. Saya pikir ini nggak begitu susah, tapi ini sangat membantu buat teman-teman. Mungkin nanti pada saat membuat survei, membuat tugas, atau membuat skripsi, ini bisa sangat bermanfaat ya. Oke, saya pikir cukup. Teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait kegiatan perkuliahan sore ini? Silakan. Saya Pak izin bertanya Boleh, silakan. Dengan siapa? dengan Rido Pak. Rido, boleh silakan Rido. Iya Pak, baik. Jadi di sini tadi kan kita membahas tentang SEO gitu ya Pak. Iya, Nah, setahu saya kan SEO itu ada yang gratis dan juga yang berbayar. betul, betul, betul. Nah, mungkin Pak kalau misalnya kami nanti mungkin setelah lulus kuliah ataupun ketika kuliah ini menggunakan SEO, mungkin kami kan akan menggunakan yang gratis kan Pak, karena Iya, mengirimkan gitu. Nah, iya. mana mungkin cara kami atau kiat kami atau mungkin saran dari Bapak supaya kami itu bisa memenangkan uh, pertarungan gitu ya Pak antara SEO yang gratis dan juga SEO yang berbayar ini Pak. Gitu. Baik. Terima kasih Pak sebelumnya. Oke, terima kasih Rido. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Si Rido berarti sudah mulai mengerti ya. Kayak sebelumnya saya jelaskan di sosial media. Sosial media itu ada yang organik dan anorganik. Yang organik itu yang kita kita posting, kita create konten, video, foto ya.
kemudian orang melihat yang orang-orang yang follow kita yang akan melihat. Sedang anorganik adalah yang berbayar, artinya kita menggunakan Meta Ads, kita promosiin, kemudian orang yang membuka scrolling Instagram tiba-tiba iklannya muncul. Sama halnya juga dengan CEO yang mengoptimalisasi benar-benar murni organik, dan juga ada juga yang anorganik yang berbayar. Jadi memang kita push dengan metode Google Advertising yang kita ngiklankan di Google. Jadi saya pernah coba iklan di Google itu sekitar 2 juta waktu itu. Kemudian pada saat orang misalnya mengklik pasang baru IndiHome, dia akan masuk ke link kita gitu ya. Masuk masuk chat ke kita. Jadi kalau saran saya, pengalaman saya pada saat mengoptimalisasi SEO ini, teman-teman nggak harus yang berbayar dulu ya. Jadi menurut saya intinya algoritma kerja si Google itu adalah dia akan mencari website atau sosial media ataupun blog ya misalnya, ataupun media-media yang ada di internet yang paling banyak konten yang relatable. Artinya kalau misalnya tadi Sofina membuat mengenai Solution, Sofina posting sebanyak-banyaknya, baik itu artikel di websitenya solution.com misalnya, atau di TikToknya atau di YouTube-nya sebanyak-banyaknya, dan ada caption atau keyword cuci sepatu Medan sebanyak-banyaknya, laundry sepatu Medan sebanyak-banyaknya. Jadi pada saat orang mengklik itu, dia akan otomatis akan masuk ke sana. Jadi teman-teman nggak harus menggunakan yang search engine yang berbayar, yang artinya anorganik, yang memang kita membayar ke Google. Jadi pada saat orang mengklik keyword tertentu akan muncul teratas website kita misalnya ya, atau sosial media kita. Tapi nggak juga seperti itu. Teman-teman bisa membuat konten sebanyak-banyaknya. Semakin website atau konten teman-teman buat itu semakin banyak dan relatable artikelnya, yang akan muncul adalah ya websitenya teman-teman gitu ya. Jadi untuk menghindari cost yang besar menggunakan Google Advertising pada saat mengoptimalisasi search engine, teman-teman bisa membuat artikel organik yang memang benar-benar artikel murni dari teman-teman. Seiring waktu teman-teman bisa membuat artikel semenarik mungkin, karena saya yakin dengan teknologi saat ini orang bisa lebih gampang viral tanpa harus membayar mempromosikan. Jadi teman-teman bisa mengiklan em, membuat artikel-artikel yang menarik, lucu gitu ya, menarik, misalnya bisa collab sama influencer, dan tentunya itu bisa menaikkan engagement teman-teman, dan itu juga bisa ketika orang tertarik dengan bisnisnya teman-teman, oh ada pada saat buka Instagram, oh ada solution nih. Apa sih solution ini? Coba klik websitenya aja, teman-teman menampilkan linknya ya. Nanti langsung masuk ke susolution.com-nya, websitenya sepatunya si Sofina tadi. Nanti baru dijelaskan di situ detail promonya, video, paket-paketnya, harganya, bisa melayani antar jemput, gratis misalnya ya. Misalnya cuci 10 kali dapat potongan 30%, atau dapat sekali gratis cuci sepatu misalnya, itu bisa kita lakukan. Jadi eh, ketika teman-teman punya budget ya silahkan, tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya budget ya kita mengoptimalkan ya konten-konten yang organik yang kita buat sendiri gitu. Jadi memang murni dari orang mencari informasi, karena artikel kita banyak dan algoritma Google itu bekerja, semakin banyak artikel relatable yang paling banyak kita buat di website kita, ya akan masuk ya website kita yang paling banyak teratas dimunculkan oleh Google gitu ya. Saya pikir itu ya Rido. Jadi nggak harus yang berbayar juga. Jadi kita bisa mulai yang dari artikel yang murni kita buat seperti itu. Oke, thank you ya Rido. Terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus banget. Rido sudah mulai mengerti. Ada yang lain kira-kira? Baik, kalau nggak ada, saya pikir cukup. Tugasnya cukup banyak. Teman-teman silahkan buat. Nanti setelah ini materinya akan saya share ke teman-teman. Bisa dipelajari kembali. Sampai jumpa di Selasa depan. Selasa depan saya akan ngasih materi untuk teman-teman UTS. Jadi teman-teman bisa pelajari beberapa materi 6 pertemuan ini, 7 pertemuan ini, sehingga bisa menjawab UTS-nya dengan baik ya. Yang tugas-tugasnya malas buat tugasnya jangan sampai kosong, karena penilaian tugas juga sangat besar, dan teman-teman yang
sudah rajin kuliah, terima kasih. Buat tugasnya rajin, terima kasih. Absen terus, jangan lupa absen. Klik link yang tadi sudah saya share di WhatsApp grup ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sehat-sehat semua. Sampai ketemu minggu depan untuk UTS. Semoga ilmu dan materi yang saya berikan itu sedikit memberikan manfaat. Saya pikir teman-teman bisa gali lagi kemampuan teman-teman mengediting video, membuat konten semakin bagus, semakin sering digunakan, saya pikir teman-teman akan punya taste desain yang menarik. Kemudian teman-teman akan tahu, oh membuat konten seperti apa. Karena teman-teman belum terbiasa, tapi kalau sudah terbiasa, saya yakin teman-teman akan bisa membuat desain yang menarik. Banyak lihat Pinterest, lihat TikTok, lihat Instagram yang dimana para influencer-influencer besar yang memiliki tim kreatif itu membuat konten seperti apa bisa dipelajari sehingga bisa berimpact pada kemampuan digital marketing teman-teman seperti itu ya. Saya pikir cukup, sehat-sehat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya. Terima kasih ya. Sore, Pak.